Sang Kiai, antara salat syariat dan salat thoriko. Salat syariah, Anda sudah tahu ayat, peliharalah salat-salat, Al-Baqarah 238. Yang di sana tentu ada rukun-rukun salat secara lahiriah dengan gerakan-gerakan jasmani, seperti wudu dengan semua syaratnya, berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, ruku, sujud, duduk tasahud, suara dan lafaz yang diucapkan. Semua itu masuk dalam ayat, peliharalah. Sedangkan salat thoriko adalah salatnya kolbu, yaitu salat yang diabadikan. Dalam ayat itu selanjutnya, dan salat yang di tengah, atau disebut sebagai salat wusto, yaitu salatnya kolbu, karena kolbu itu diciptakan posisinya di tengah, antara kanan dan kiri, antara bawah dan atas, antara bahagia dan sengsara, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kolbu berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Ar-Rahman, di mana Allah membolak-balikkannya semaunya. Hadis riwayat Muslim, dan juga dikutip oleh Al-Ghazali dalam Al-Ihya. Yang dimaksud dengan dua jemari adalah dua sifatnya, Al-Qahar yang maha memaksa, dan Al-Lut yang maha lembut, sebab Allah maha suci dari jemari-jemari. Maka menjadi jelas maksud ayat tersebut adalah salat kolbu. Apabila salat kolbu rusak, maka salatnya pun rusak termasuk salat jasmaninya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada salat melainkan dengan hati yang hadir di hadapan Allah. Artinya banyak orang sholat tapi sama sekali tidak sholat sebab hatinya tak hadir, ketika sholat kolbunya lalai. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat Toha, 14. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, betapa banyak orang-orang yang mengerjakan sholat tetapi hasilnya hanya payah dan letih. Artinya sholatnya sama sekali tak menjadikan apa-apa tapi malah keletihan karena sholatnya hatinya lalai, lupa pada Allah sama sekali kolbunya tak mengingat Allah, maka sholatnya bukan akan mendekatkan pada Allah, tapi makin menjadikannya makin jauh dari Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memperhatikan orang-orang yang mengerjakan sholat selama ia tidak menoleh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah kepada Allah waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, maka kerjakanlah sholat itu seperti biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa, 103. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada manusia mengerjakan sholat dan tidak ditulis baginya dari sholatnya setengah maupun sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam dan sepersepuluhnya, tetapi ditulis bagi seseorang dari salatnya apa yang dipahaminya dengan akal khusyuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 salat difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba-hambanya. Barang siapa yang mengerjakannya, tidak satupun ditinggalkan karena menganggapnya remeh, niscaya akan beroleh janji Allah untuk memasukkannya ke dalam surga, dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka tiada janji yang diperoleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menghendaki, ia akan diazab karena kelalaiannya itu, tetapi bila Allah menghendaki yang lain, ia akan dimasukkan juga ke dalam surga. Hadis riwayat Malik, Ahmad, Abu Daud, Nasa, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Batas antara kita dan kaum munafik ialah menghadiri salat Isya dan subuh berjamaah di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak sanggup atau merasa sangat berat melakukannya. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta, dari riwayat Said Ibnil Musayyab.
Ulama berkata, ada hamba yang bersujud di sisi Allah dan menganggap ia mendekati Allah Ta'ala, tetapi seandainya dosa-dosanya dibagikan dalam sujudnya kepada penduduk kotanya, niscaya mereka binasa. Karena ia bersujud di sisi Allah Ta'ala, sementara hatinya mendengarkan kepada hawa nafsu yang menyaksikan kebatilan yang telah menguasainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara baik-baik 5 salat fardu, dengan menyempurnakannya wudhu dan menjaga waktu-waktunya, maka hal itu akan menjadi nur atau cahaya, dan burhan atau hujah, bukti, baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa melalaikannya akan dikumpulkan kelak bersama Fir'aun dan Haman. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Tabrani dan Al-Balhaqi. Orang yang sholat bermunajat kepada Tuhannya, dan tempat munajat itu kolbu atau hati. Jika hatinya alpa, maka rusak pula sholatnya. Hati adalah pokoknya, yang lain hanyalah pengikutnya, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah, sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila ia bagus maka bagus pula seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ingatlah, daging itu adalah kolbu. Hadis riwayat Bukhari. Sholat syariat itu ada waktunya, setiap hari dan malam, 5 kali. Disunahkan berjamaah di masjid dan harus menghadap Ka'bah, mengikuti iman, tanpa ada sikap pamer dan popularitas. Sholat toriko itu adalah zikrullah sepanjang hidup, semua gerak-geriknya adalah sholat, karena selama hidup dan setiap tarikan nafasnya dan hembusan nafasnya sama sekali tak lupa pada Allah. Masjidnya adalah kolbunya. Jamaahnya adalah perkumpulan kekuatan-kekuatan batin, untuk sibuk terus-menerus mengingat nama-nama Allah dan mentauhidkan Allah dengan lisan batin. Imamnya adalah rasa rindu dalam spirit kolbu atau fuad. Dan kiblatnya adalah Al-Hadrah Al-Ahadiyah, manunggal hamba Allah dalam keesaannya, dan keindahan somadiyahnya, itulah kiblat hakikat. Kolbu dan ruh sibuk dengan sholat tarikat ini sepanjang zaman. Karena kolbu tidak mati dan tidak tidur. Ia sibuk dalam tidur dan jaga dengan kehidupan kolbu, tanpa suara, tanpa berdiri dan tanpa duduk. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Al-Fatihah 5. Dalam tafsir Al-Baidawi, Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, beliau mengatakan, dalam ayat tersebut ada isyarat bagi orang yang ma'rifat kepada Allah, dan transformasinya dari kondisi di mana ia tidak hadir jiwanya menjadi hadir di hadapan Allah Ta'ala. Maka ia berhak mendapatkan tugas ini, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan para wali senantiasa sholat dalam kuburnya sebagaimana mereka sholat di rumah-rumah mereka. Maksudnya mereka terus sibuk bersama Allah dan munajat bagi kehidupan kalbunya. Bila sholat syariat dan sholat torikoh telah berpadu, lahir dan batin, maka sempurnalah sholatnya, dan meraih pahala yang agung dalam takorub dengan alam ruhaninya. Dan dia juga meraih derajat jasmaniyah, lalu si hamba menjadi seorang abid secara zohir, dan arif secara batin. Jika seseorang tidak berhasil sholat torikoh dengan hati yang hidup, maka ia tergolong tidak sempurna, dan pahalanya tidak sampai pada derajat takorub kepada Allah Ta'ala. Orang sering bertanya apa bedanya orang yang bersyariat saja dengan orang yang bertarekat. Perlu diingat dalamnya, syariat itu ada syarat, syariat, ada tarekat, ada hakikat. Juga dalamnya tarekat, ada syarat, syariat, tarekat, ada hakikatnya. Kucontohkan, gorengan tempe.
biar gampang. Orang goreng tempe itu kan harus ada tempe, minyak, wajan, dan lain-lain syarat itu harus ada. Misal goreng tempe tidak ada tempenya, maka bukan goreng tempe, atau tak ada minyaknya, juga bukan dinamakan goreng. Tidak ada wajannya juga tidak dinamakan goreng. Jadi syarat semua menggoreng tempe itu harus ada semua, baru dinamakan syarat lengkap. Nah, teori mencampur tepung, ukuran bumbu, minyak seberapa banyak, kompor nyala, teori menggoreng itu dinamakan syariat. Dan menjalankan goreng, beli tempe di tukang tempe, lalu diiris tipis-tipis, ditepungi yang sudah dicampur bumbu, dicemplungkan ke minyak, sampai matang lalu diangkat, menjadi tempe goreng yang enak dimakan pakai cabai. Itu namanya tarekat. Tanpa adanya proses semua itu setinggi apapun secanggih apapun teori menggoreng, maka tidak akan bisa didapat tempe yang enak. Dalam syarat ada syarat, syariat, tarekat. Salah satu syarat menggoreng tempe, syaratnya harus ada tempe. Nah, tempe itu ada, syaratnya harus ada bibit kedelai yang ditanam, harus ada tanah, harus ada air, itu namanya syarat. Terbentuknya tempe, itu belum ragi, dan pengolahan, makanya kukatakan dalam syarat, ada syariat, dan ada tarekat. Syariatnya harus ada petani yang menanam kedelai, merawatnya sampai panen, dan menggilingnya memisahkan dari kulit lalu setelah jadi kedelai harus ada yang mengolahnya menjadi tempe dengan syarat dan syariatnya mengolah kedelai jadi tempe, dan menjalankannya semua itu dinamakan tarekat. Jadi sebenarnya antara syarat, syariat, dan tarekat itu tidak bisa dipisahkan. Dulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua ibadah itu berpadu dan bersama-sama, antara syariat dan tarekat tidak terpisahkan. Tapi dalam perkembangan zaman, orang mulai memisahkan antara syariat dan tarekat, karena pengamalan tarekat lebih mengedepankan hakikat, atau batiniah, sedang syariat lebih mengedepankan hukum lahiriah, yang bisa dilihat mata. Padahal tidak ada pencapaian kecuali menjalankan semua bersama-sama, tidak beda dengan orang menggoreng tempe itu. Karena terjadi pengkotak-kotakan, akhirnya juga terjadilah pengkotak-kotakan antara tarekat dan syariat. Orang bersyariat hanya sebatas bersyariat, karena tidak adanya pembentukan kepribadian akhlakul karimah, maka orang syariat cenderung subur penyakit hatinya, mencari nama, mencari sanjungan, iri jika ada yang berhasil, dengki jika ada yang sukses, mencela menghujat, menghina, sombong dengan pencapaiannya, ujub dengan apa yang dimiliki, selalu beramal karena manusia, mencari dielu-elukan manusia, bangga dengan banyaknya pengikut. Begitu juga kepada yang hanya menjalankan tarekat, lebih menjauhi orang-orang yang bersyariat saja, jadi dalam kelompok Islam sendiri tercipta pengkotakan.